Pak Budi, kepada kita semua, Pak Budi tentu bisa cerita, Pak. Apa yang Kementerian Bapak pimpin ini support buat desa-desa wisata, Pak. Terutama di Gorontalo, dan terutama sekali supaya desa wisata kita di Gorontalo ini, Pak, bisa disosialisasikan, bisa dijual, bisa kemudian berpromosi kemana-mana lewat digital, ya, infrastruktur langit. Tentu di sini BUMDes juga ikut berperan tentu Pak Budi. Silakan Pak Budi, barangkali bisa menyampaikan kepada kita semua apa yang menjadi concern buat Kementerian Bapak untuk melahirkan desa wisata yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi rakyat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Pak Joni Plate, Menteri Kominfo, Pak Ririk Ardiansyah, Dirut Telkom, Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo, Pak Martin Ataha, Wali Kota Gorontalo, Bu Ida Saidah, tokoh perempuan dan juga anggota DPR RI, juga Pak Nelson Pomalinggo, Bupati Gorontalo, Pak Tarik Modanggu, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Pak Anas Yusuf, Bupati Bualemo, Pak Hamim Pou, Bupati Bone Bolango, Pak Saiful Am Buingga, Bupati Pohuwato, Pak Iskandar Ciko Uno, Ketua HIPMI Provinsi Gorontalo, Ibu Vera Ferial, Ketua ASKI, serta Bapak, Ibu, Saudara sekalian, peserta acara di sore hari ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gorontalo termasuk provinsi yang memiliki potensi yang luar biasa, karena saya di tahun 2020 kalau nggak salah pernah berkunjung ke sana, ke beberapa desa di Gorontalo, melihat alam yang indah, pertanian, dan saya yakin Gorontalo akan bisa menjadi daerah yang maju di masa-masa yang akan datang. Saya ke desa-desa makan ini dengan Pak Nelson dan Bu Sekda, makan rahang tuna. Jadi pesan saya di Gorontalo luar biasa. Jadi Pak Nelson bilang ke saya, kalau di Jawa makan nasi dengan ikan, kalau di Gorontalo makan ikan dengan nasi. Jadi lauk pauknya ikan. Jadi bukannya nasi, nasinya hanya jadi lauk pauk kalau di Gorontalo, beda dengan di masyarakat di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tema kita di hari ini adalah digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan program nasional kita ini, ada 5 hal yang sangat penting yang harus diwujudkan dan dilaksanakan di level desa, kabupaten, dan provinsi. Ini program nasional kita ini ada 5 yang semuanya mencakup ke dalam pelaksanaannya harus kita bisa eksekusi bahkan di level desa. Yang pertama adalah kemiskinan ekstrim. Angka Badan Pusat Statistik, kemiskinan ekstrim Indonesia saat ini di level 14%. Jadi kita punya tugas bersama untuk bagaimana kita cepat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Yang kedua adalah stunting. Memang sangat memprihatinkan, angka stunting kita masih sangat tinggi di level 27%. Dan memang terbanyak ada di desa-desa. Yang ketiga, program besar nasional ini adalah soal ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan intinya adalah bagaimana produktivitas desa, produktivitas daerah-daerah pertanian ini bisa memproduksi lebih banyak, lebih produktif, sehingga bisa memberikan sumbangsi penting bagi ketahanan pangan nasional. Jadi kita jangan berbicara soal konsumsi saja, tapi juga bagaimana aspek produksinya, terutama produksi tanaman pangan. Dan Gorontalo dengan sentra jagungnya, saya berharap terus meningkat dari hari ke hari. Jadi 3 itu tadi, kemiskinan ekstrim, stunting, dan ketahanan pangan. Dan yang keempat ini untuk desa adalah korporatisasi ekonomi desa atau dalam kurung BUMDes. Bagaimana masyarakat desa khususnya bisa mengaktifkan kembali BUMDes-BUMDesnya
sehingga bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi di masyarakat desa. Dan yang terakhir, yang kelima, ini juga penting dan ini ada hubungannya dengan dengan acara hari ini adalah desa digital. Jadi bagaimana digitalisasi ini juga mewujudkan desa digital di seluruh Indonesia. Kominfo sudah ditugaskan untuk memenuhi akses internet untuk seluruh desa yang belum memiliki akses internet, dan kita juga berharap di masa-masa ke depan ini desa memiliki kekuatan dalam ekosistem digital yang makin hari makin ke depan makin masif. Saya selalu bertanya ke banyak kepala desa yang berjumpa dengan saya dan juga Pak Bupati, Gubernur, ukuran desa digital nggak usah rumit-rumit. Yang pertama, berapa banyak desa sudah memiliki website desa. Nah, menurut data kami di Kementerian Desa, saya udah cek, ternyata data desa yang memiliki website desa baru 21.000 dari 74.961 desa. Masih sangat jauh. Itu pun dari 21.000 desa yang sudah memiliki website desa, itu pun masih sangat sedikit yang terupdate atau diupdate data-datanya. Karena apa? Karena data desa itu penting untuk diupdate. Selanjutnya, inilah yang menjadi bagian dari tugas kita semua, bagaimana digitalisasi dan potensi desa wisata di Provinsi Gorontalo ini masih bisa mengemuka, bisa dimunculkan dan dipromosikan ke seluruh Indonesia dan masyarakat dunia. Karena bicara soal digitalisasi kan kita bicara soal keniscayaan dari gerak sejarah masyarakat di seluruh dunia. Kebetulan di tahun ini, di 2022, Indonesia menjadi tuan rumah atau menjadi pemimpin dari G20. Nah, di G20 ini ada 3 isu besar. Yang pertama adalah ekosistem digital, kedua green economy, dan yang ketiga adalah keuangan inklusif. Nah, kembali lagi ke program tadi, ada namanya ekosistem digital. Nah, saya selalu menekankan ini karena percepatan ini harus kita wujudkan. Ekosistem digital itu mengisyaratkan bahwa masyarakat desa harus menjadi subjek. Sehingga masyarakat desa harus memiliki akses atau kemampuan dalam literasi digital. Nah, ini digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo ini harus kita tumbuhkan, terutama bagaimana menggerakkan anak-anak muda, potensi anak-anak muda di seluruh desa, khususnya di Provinsi Gorontalo ini, untuk bergerak bersama-sama memajukan desa. Karena terminologinya, paradigmanya bukan Indonesia yang memajukan desa atau Indonesia yang membangun desa, tetapi desalah yang membangun Indonesia, desalah yang memajukan Indonesia. Kami harapkan peran serta seluruh pihak, khususnya pemerintahan provinsi, kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk terus sama-sama bekerja sama, bergotong royong untuk memajukan desa. Karena saya sudah melihat sendiri dengan mata saya, kepala saya sendiri, bahwa Gorontalo ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi sayang sekali kalau nggak maju, sayang sekali kalau nggak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Potensi yang luar biasa. Kita saya ingatkan lagi tadi di Agustus tahun 2020, saya ke Gorontalo, ada beberapa desa di sana, termasuk ada ikan paus dan apa nama desanya. Desa, coba dicek dulu nama desanya apa waktu itu. Jadi banyak hal yang menurut saya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara dan domestik. Saya ingin mengingatkan juga dalam implementasi desa digital, seluruh pihak harus bisa bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan pihak ketiga, lembaga internasional, dan sebagainya. Tadi sudah ada jaringan internet, jaringan Wi-Fi yang berkecepatan tinggi dan bisa diakses dengan baik yang sudah dikerjakan oleh Kominfo. Terus tersedia jaringan komunitas desa yang meningkat, yang bisa dipromosikan. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik. Tadi itu fungsi dari desa, website desa tadi.
Terus yang kelima adalah tersedia data statistik setiap desa setiap tahun dengan aplikasi statistik dan petugas statistik di desa. Nanti kita akan bantu dari Kementerian Desa untuk mengimplementasikan ini ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jadi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB desa itu dengan digitalisasi itu trennya meningkat 12% per tahun. Jadi pembentukan, pengembangan, revitalisasi desa, BUMDes-nya, penyediaan listrik desa, ini semua prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di tahun 2035, Bill Gates, pendiri Microsoft, sudah memprediksi bahwa dunia akan cashless di tahun 2035. Bisa mungkin lebih cepat dari itu. Karena itulah kita juga sebagai negara dan masyarakat Indonesia harus siap manakala transaksi keuangan digital dan elektronik makin masif dan makin tinggi. Menurut data OJK yang saya dapat, literasi keuangan di Indonesia baru 79%. Dan kita berharap di tahun-tahun ke depan kita harus terus menggerakkan sehingga seluruh warga Indonesia bisa memiliki akses keuangan. Jadi konsep keuangan inklusif ini artinya seluruh warga masyarakat bisa mengakses institusi keuangan, baik itu bank, asuransi, dan sebagainya. Pengembangan dan pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital sudah disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan juga pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi tower, jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, dan biaya berlangganan internet. Selanjutnya adalah kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Saya bersama teman-teman di Kementerian Desa sudah merumuskan bagaimana definisi desa digital sebagai smart village. Smart village atau desa cerdas adalah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Jadi yang pertama adalah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, melalui pemanfaatan teknologi, dan yang ketiga dalam berbagai aspek pembangunan desa. Jadi mulai kita pasal 77, 78 Undang-Undang Desa tentang tujuan pembangunan desa, metodenya, dan aspek pembangunan desa yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi target dan tujuan desa digital atau smart village adalah langkah pertama bagaimana masyarakat cerdas, persaingan kapasitas dalam keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, literasi digital. Bagaimana masyarakat menggunakan teknologi digital ini sebaik-baiknya. Langkah kedua adalah ekonomi yang cerdas, smart ekonomi dalam pengembangan perdagangan digital, e-commerce, bagi BUMDesa dan BUMDes bersama, dan UMKM, penerapan Internet of Things atau IoT untuk menambah nilai ekonomi usaha warga desa. Berikutnya adalah tata kelola yang cerdas, di mana peningkatan kualitas interaksi pemerintah desa dan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya, mobilitas cerdas, jadi pengembangan jaringan infrastruktur digital di level desa. Lingkungan cerdas, pengembangan teknologi untuk pengelolaan, dan proteksi lingkungan, dan mitigasi bencana. Yang terakhir adalah goal atau final condition adalah kehidupan yang lebih cerdas. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan memperkuat kohesi atau para teman-teman untuk bagaimana setiap desa memiliki website desa. Karena itu yang pertama kali. Website desa menjadi hal yang sangat penting bagi kita bicara tentang digitalisasi desa. Kata kuncinya untuk diukur dengan gampang adalah bagaimana setiap desa di Indonesia memiliki website desa yang dinamis, bukan website desa yang 2 tahun sekali datanya baru diupdate. Gitu. Karena itulah perlu
pelatihan-pelatihan, perlu terus pengembangan kapasitas, sehingga di masa-masa depan kehidupan teknologi digitalisasi ini bisa memberikan dampak dan nilai tambah bagi kemajuan masyarakat, dan intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Saya mengharapkan mudah-mudahan di acara digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo ini dan launching tribungorontalo.com, kita mengharapkan bahwa kemajuan masyarakat desa bisa terwujud di waktu-waktu yang di masa depan. Dan semua itu memerlukan kerja keras, kerjasama pentahelix di antara kita semua, yang melibatkan kampus, media massa, swasta, pemerintahan, dan seluruh stakeholder masyarakat untuk bersama membangun desa dan menggerakkan dan mewujudkan potensi desa wisata di Provinsi Gorontalo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.